Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Mira Azhara akan memandu wawancara eksklusif bersama Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, Jenderal TNI, Dr. Dudung Abdurrahman SEMM. Selamat pagi, Jenderal. Pagi, Mbak. Kumaha damang? Alhamdulillah, Alhamdulillah saya. Baik, ini terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini di Menara Suara Merdeka ini, datang ke Semarang. Sebelum hari ini, dulu juga pernah dinas di Semarang ya? Ya, betul. Ya. Boleh cerita dulu waktu di Semarang itu apa yang dikangenin dari kota Semarang ini? Mangut mungkin? Ya, saya tahun 98 setelah lulus Suslapa ditempatkan di 410 Alugoro itu di Blora. Cuman hanya sebulan, kemudian saya dipindahkan ke 401 Banteng Redes, tapi langsung di daerah operasi waktu itu. Jadi istri saya tinggal, nah kebetulan istri saya kan orang Semarang, orang Pedurungan. Oh, jadi istri orang Semarang. Orang Semarang. Jadi tugas di Timor, 1 tahun terus saya kembali. Nah kemudian saya berangkat lagi tugas ke Maluku, ke Yunamed, ke Timur lagi, terus kemudian ke Maluku. Jadi di sininya tuh jarang. Nah kemudian kembali tugas, saya langsung Kasdim Semarang. Cuma ya saya di sini sering main ke Mas Kukrit, ya itu CS kita. Dekat ya dari dengan Kapten. CEO Suara Merdeka. Iya. Oke, sedekat apa dengan Pak Kukrit? Ya luar biasa lah, deket banget lah. Jadi saya kalau ada keluhan-keluhan, masalah Keluhan kegiatan. apa itu biasanya? Ya tentunya pasti keluhan-keluhan. Kita kan sama-sama anak muda lah waktu itu kan. Ya, sampai sekarang tetap muda kok. Masih curhat. Keluhan-keluhan. Termasuk kegiatan-kegiatan di 401 Banteng Redes banyak didukung oleh Mas Kukrit waktu itu. Kegiatan-kegiatan misalnya ya acara-acara lah seperti itu. Apa yang menarik dari sosok Pak Kukrit kalau menurut Pak Dudung? Ya kalau menurut saya beliau pengusaha, ya kita anggap beliau sukses tetapi tidak sombong, itu aja. Gitu ya, tidak sombong. Tidak sombong. Sepertinya Bapak juga tidak sombong ya. Pak, izinkan saya membaca singkat profil Bapak ya. Ini kan lahir di Bandung 19 November tahun 1965. Menempuh pendidikan di Akademi Militer, kemudian mengawali karir sebagai Dandim 0418 Palembang. Betul ya, Pak Dudung? Iya. Nah, pengalamannya lebih asik di Palembang atau di Semarang? Saya rasa sama aja semua. Saja, ya? Cuma memang kalau di Semarang kan sudah kayak kampung sendiri. Kayak kampung sendiri. Karena kan istri kan asli dari sini. Jadi keluarga banyak. Baik, ini banyak perbaruan-perbaruan di kota Semarang ya, karena makanannya Semarang juga oke. Makanannya juga oke. Apa yang paling disuka di Semarang? Paling disukai soto Bangkong. Soto Bangkong. Kemudian lumpia Jalan Mataram. Sudah sarapan pagi ini, Pak? Sudah. Oh, sudah. Baik. Nah, selain ngomongin soal soto Bangkong, kemudian ngomongin soal kota Semarang, ini kita juga mau ngomongin soal hobi Pak Dudung. Hobi bernyanyi, Pak. Iya. Suka nyanyi lagu Jawa? Ya. Oke. Campur sari. Nanti di akhir acara boleh nyanyi sedikit? Boleh. Boleh. Baik, Pak, kalau hobi bernyanyi itu di sela-sela kesibukan masih sering bernyanyi begitu Pak di acara-acara tentunya? Ya, saya kan dulunya memang pemain band. Dulu pemain band? Iya, jadi kalau bernyanyi udah biasa, alat musik kita main juga. Jadi hobi lah. Sebetulnya pekerjaan saya penyanyi. Ya, tentara nih hobi aja. Oh iya, pekerjaannya penyanyi. Tentaranya hobi begitu aja. Ya Pak. Mantesan ini Bapak bicara merdu banget ini suaranya. Nah ini juga kan sekarang transformasi digital ya Pak. Jadi banyak informasi yang diberikan melalui dunia digital, khususnya YouTube. Nah Bapak juga aktif di YouTuber begitu ya Pak? Ya, boleh diceritakan sedikit Pak tentang channel YouTube ini awalnya seperti apa Pak? Waduh, saya malah nggak tahu tuh. Saya tidak berniat untuk aktif di YouTube. Justru saya sering masuk YouTube tuh bukan saya yang masukin. Oke, tapi orang lain yang mendokumentasikan, begitu ya Pak ya. Nah, kemudian untuk masa kecil Pak Dudung mungkin boleh cerita. Kalau sekarang kan Bapak menjadi seorang Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, semua mengenal. Tentunya pada masa kecil dulu tidak jarang yang tahu bahwa Bapak dulu pernah jadi loper koran. Iya. Iya. Betul. Bagaimana ceritanya loper koran kemudian menjadi TNI, Pak? Ya, singkat cerita,
Jadi tahun 81 bapak saya meninggal. Nah, keluarga itu kan ada 8. Ya. Bapak saya itu kan hanya seorang pegawai negeri sipil yang golongannya golongan rendah lah ya. Nah, sementara pada saat meninggal itu masih kecil-kecil dulu keluarga. Dan pensiunan ibu itu kan berarti pensiunan janda lah. Saya lihat, waduh udah nggak punya uang lah. Akhirnya saya melihat, ya mungkin saya harus membantu ibu, sehingga saya pagi-pagi itu harus berjualan koran. Jadi ngeloper koran tuh loh, nganter. Jadi ngambil di Cikapundung, tunggu jam 3:30 terus nganter. Karena sekolahnya siang. Nah, setelah nganter koran, saya biasanya nyari kayu bakar dulu. Nyari kayu bakar? Kayu bakar. Setelah nyari kayu bakar, sebentar terus jualan klepon. Jualan klepon? Jadi klepon, ke pastel, kemudian kue lapis, itu diantar ke Kodam, ke SMP Muslimin, ke Taman Lalu Lintas, dan segala macam. Waktu itu Bapak usia berapa, Pak? Usia 12 tahun. 12 tahun? Ya. Berarti SMP kelas 1 ya, Ya. Pak? Itu nggak gengsi ya, Pak, sama teman-teman? Enggak lah, saya sampai SMA, masih sampai kelas 3 SMA. Lumayan lama Saya berarti nganter. Ya memang kalau ketemu temen di jalan pas dia mau kursus, kita agak ngumpet-ngumpet dikit di pohon kenari. Iya. Agak malu dikit lah. Oke. Tapi enggak apa-apa. Nah, itu ada semangat kerja keras Ya. itu dari dulu sehingga membuat Bapak sukses seperti sekarang. Ya setelah itu akhirnya dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam kekurangan, disitulah saya bangkit bahwa menurut saya bahwa cita-cita itu bisa diraih, yang tak mungkin harus menjadi mungkin. Makanya saya berusaha waktu itu. Menjadi TNI memang sudah menjadi cita-cita dari dulu? Awalnya nih Mbak, waktu saya nganter telepon, ke Kodam itu di pintu 3, kan biasa saya tuh ke kantin belakang. Saya bilang, permisi Pak. Nah, cuman waktu itu yang jaga ini mungkin tamtama baru, yang belum kenal saya. Kalau yang senior-seniornya biasanya, oh silakan deh, biasanya gitu. Karena tamtama baru ini dari Arhanud 3 Siliwangi. Saya bilang, Pak, permisi Pak. Sini kamu kok nggak lapor-lapor dulu. Okay. Akhirnya si pisinnya itu ditendang. Jadi gelundung, wah, tumpah semua. Akhirnya saya di situ mulai bangkit. Wah, saya bilang kalau tentara tuh nggak boleh begitu sama rakyat. Okay. Nah, nanti saya suatu ketika saya jadi tentara, saya tidak akan seperti itu. Itu bangkitnya di situ. Kalau dulu tapi nggak dendam ya Pak ya? Enggak. Karena saya cari orangnya juga nggak ada. Oke. Saya pikir sudah kopral mungkin sekarang ini. Dari situ saya bangkit. Sebenarnya saya kuliah juga diterima di perguruan tinggi. Tapi kan karena nggak ada biaya. Kalau Akmil kan nggak pakai biaya, malah dapat uang saku, makan gratis. Jadi berawal dari telepon yang ditolak masuk itu ya? Ya, itulah awalnya dari situ. Itu awalnya. Jadi tidak sengajaan, tapi menjadi cinta ya dengan dunia TNI ya Pak? Ya, total berapa lama Bapak mengabdi menjadi TNI? Ya sekarang kalau 88 sudah 34 tahun. 34 tahun, ya. Iya. Apa suka dukanya? Banyak sukanya atau banyak dukanya Pak? Saya memang lulus pertama kan langsung di Timur-Timur di daerah operasi. Ya, kalau menurut saya banyak sukanya. Banyak sukanya? Banyak sukanya. Karena menurut saya mungkin pastilah kalau menurut saya bahwa perjuangan sekarang itu tidak sesulit dengan perjuangan yang dulu. Artinya segala macam kita sudah ada. Kemudian musuh juga tidak terlalu banyak kayak waktu saya di Timur-Timur. Dibandingkan zaman dulu pada para pahlawan-pahlawan kita musuhnya zaman DITI, zaman Permesta, kemudian zaman Belanda, Jepang, begitu persenjataan yang modern, sementara mereka masih pakai bambu runcing. Menurut saya sekarang sudah enak. Tapi image-nya kan kalau jadi TNI berarti setor nyawa gitu kan? Ya itu udah kontrak kita sih memang. Ya udah sumpah kita bahwa setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu. NKRI harga mati. NKRI harga mati. Baik. Nah, Bapak juga pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Nah, kalau Bapak melihat ini anak-anak muda di TNI sekarang itu berbeda atau sama dengan zaman Bapak dulu? Ya pasti beda. Ini kan generasi sekarang kan sudah generasi milenial, bahkan generasi Z. Yeah. Beda pola pembinaannya pun tidak sama dengan dulu. Kalau dulu mungkin masih keras dan segala macam, sekarang serba digital. Dan metode pelajaran pun sekarang sudah serba digital. Jadi pemberian pemahaman, proses belajar mengajar pun juga berbeda metodenya. Dan materinya pun berbeda. Ya. Kemudian dari attitude Pak? Ya itu juga pasti berbeda. Ya tuh
karena perkembangan situasi dengan digitalisasi ini, sumber informasi melalui media massa itu berpengaruh terhadap attitude mereka itu. Bapak sebagai Kasat, apa strateginya supaya generasi milenial yang ada di Akmil ini berkualitas? Ya, yang pertama tetap bahwa dia akan menjadi prajurit yang harus menjaga kedaulatan negara ini, bahwa dia harus tetap berpegang kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI itu harus jadi pedoman bagi dia. Kemudian yang kedua, kita berikan materi-materi yang memang disesuaikan dengan tantangan tugas ke depan. Otomatis pasti materi-materi yang kita berikan pun materi-materi yang memang ada hubungannya dengan tantangan tugas ke depan, itu seperti itu. Tapi itu artinya walaupun generasi milenial tapi tidak mengurangi rasa cinta tanah air. Itu pasti, itu pasti karena memang kita berikan doktrin kepada mereka bahwa kesetiaan kepada bangsa dan negara itu menjadi hal yang utama. Iya. Begitu. Jenderal Dudung ini sosok yang sangat care begitu dengan para prajurit, dengan para anak buah. Kenapa? Ya begini Mbak, menurut saya itu, saya sering sampaikan bahwa orang yang bahagia itu belum tentu bermurah hati. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati tidak bahagia, pasti dia bahagia. Asik, kan begitu. Artinya bahwa saya harus sebagai bapak, sebagai guru, sebagai rekan, sebagai komandan. Oleh karenanya sebagai pemimpin jangan terlalu membawa jabatan itu segala-galanya. Karena sebetulnya setiap usaha kita di dalam satuan itu sangat tergantung kepada mereka, sangat tergantung kepada prajurit. Makanya saya sering sampaikan kepada komandan-komandan satuan, apabila kita mengambil suatu keputusan dan kebijakan, libatkan eselon terdepan. Karena mereka itu yang menerima dampak secara langsung dari keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Sehingga saya sering tanya kepada mereka, bagaimana kalau kita mengambil keputusan seperti ini? Jangan sesukanya kita mengambil keputusan, karena mereka akan menerima dampaknya. Ya, nah, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Dan saya memprioritaskan kepada mereka adalah dimanapun saya tempat berada, saya pemimpin itu yang baik itu yang dicintai anak buahnya, tetap paling hebat lagi kalau pemimpin itu mencintai anak buahnya. Oke, baik Pak, menjadi pemimpin ini sepertinya ini sudah ada di puncak karir atau masih ada mimpi yang belum terwujud Pak? Nah, saya tidak pernah bermimpi juga jadi kasat, betul. Tetapi saya yakin bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal kita bisa memilih apa yang harus kita lalui. Baik. Saya pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Ya kalau harapan dan cita-cita sudah tercapai semua? Ya itu merupakan anugerah. Harapan kita dan itu anugerah. Iya, iya. Pak, tapi kan seperti pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Ya. Bapak merasa anginnya semakin kencang sekarang? Jelas pasti. Ya goyangan itu pasti ada di berbagai macam unsur lah. Ya, tapi kita harus tegar lah. Ya, saya apa resepnya untuk tegar, Pak? Harus tegar, mula-mula hidup ini sadar, Pak, bahwa hidup ini mengandung risiko. Tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, kita harus berani termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Pak Jokowi aja memimpin Republik ini masih gagah perkasa, tenang. Ya masa saya enggak lah. Baik. Pak, ini bicara tentang media. Ya. Nah, ini bagaimana sih Pak media itu bisa mengangkat peran TNI Angkatan Darat saat ini menurut Bapak? Ya, menurut saya luar biasa lah. Artinya rekan-rekan media pun saat ini merah putihnya belum luntur. Artinya bahwa memberitakan berita-berita yang potensial, yang arahnya demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih ada. Artinya media-media ini betul-betul masih cinta tanah air, sehingga tidak lebih cenderung kepada bagaimana mendiskreditkan pemerintah atau TNI atau siapapun. Masih bagus menurut saya. Tapi masyarakat harusnya bisa mengenal TNI Angkatan Darat ini lebih dekat. Apakah media sudah memegang image itu untuk menaikkan image TNI? Setahu saya setiap berita-berita yang TNI Angkatan Darat lakukan, kita punya program air bersih, kita ya menunggal air, kemudian program-program karya bakti dan sebagainya, media sangat merespon cepat. Artinya
kolaborasi antara media dengan TNI itu sudah sangat bagus. Apalagi di sini juga ada teman-teman media. Ya. Dan khususnya sudah menantikan kehadiran Pak Dudung. Ini nanti agendanya di Semarang ngapain aja, Pak? Jadi memang saya dapat pesan dari Presiden waktu saya jadi Kasat, Pak Dudung. Yang pertama pesan saya membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua, sejahterakan prajurit. Makanya saya pada saat jadi Kasat, pertama saya belum duduk di meja, saya langsung cek pasukan saya di Timika, di daerah-daerah terpencil, sudah saya kunjungi semua. Nah, ke Semarang saya dapat laporan bahwa di Semarang itu di Puspenerbat rumah-rumahnya sangat memprihatinkan. Bapak sudah melakukan kunjungan ke sana, Pak? Sudah, saya sudah lihat, ya memang kondisinya kasihan lah prajurit-prajurit. Kemudian kita. apa rencananya ke depan, Pak? Rencana akan segera dibangun. Ya, akan segera dibangun, kemudian saya pun ada misi khusus ke sini, saya mau melihat anggota Persit yang tanggal 18 Juli kemarin ditembak. Ada pelaku yang menembak, ya kemudian kena 2 butir munisi masuk ke situ, kemudian sekarang dirawat. Jadi Ibu Rina Wulandari ini anggota dari Yon Arhanud 15 itu ditembak. Dan kondisinya sekarang sudah bagus. Baik. Gitu. Memang Jenderal selalu membiasakan untuk terjun langsung ke lapangan begitu ya, melihat langsung di berbagai case yang muncul di Indonesia seperti itu. Ya, saya selalu berpedoman kepada Jenderal Sudirman. Jadi kata Jenderal Sudirman, tempat yang terbaik bagi saya adalah di tengah-tengah prajuritnya. Jadi saya selalu hadir, saya lihat bagaimana rumahnya prajurit, bagaimana keadaannya prajurit. Itu yang menjadi utama bagi saya. Ya, saya nggak mau ada prajurit saya menderita. Itu aja. Apakah Jenderal Sudirman juga termasuk sosok idola? Idola saya. Idola. Pastilah. Baik. Nah, sekarang Bapak, saya idola. Saya mengidolakan Pak Dudung. Baik, Pak Dudung, untuk tahun politik ini kan sudah dekat. Bagaimana TNI Angkatan Darat menempatkan diri di tahun politik? Saya perintahkan kepada seluruh jajaran bahwa TNI Angkatan Darat harus netral. Tidak boleh memihak siapapun, mendukung siapapun, walaupun sekarang sudah mulai lah ya. Saya sampaikan tidak ada. Ya, TNI Angkatan Darat harus netral. Itu aja, Pak. TNI Angkatan Darat harus netral. Harus netral. Kemudian ini pesan untuk masyarakat Jawa Tengah yang sedang menonton wawancara eksklusif ini. Apa yang ingin disampaikan, Pak? Ya, di Jawa Tengah itu kan masyarakatnya guyup. Masyarakatnya itu bisa dikatakan kondusif begitu? Kondusif dan sangat akrab. Ya, saya meyakini dari sejarah perjuangan bahwa di Jawa Tengah itu banyak sejarah tentang pertempuran-pertempuran seperti Ambarawa dan segala macam. Artinya militansi orang-orang Jawa Tengah ini luar biasa. Saya berpesan bahwa pertahankan persatuan dan kesatuan bangsa karena ini milik kita bersama. Negara ini dibentuk bukan oleh satu kelompok, bukan oleh satu golongan, ya bukan oleh satu agama, tetapi di semua golongan waktu itu kita bersama-sama memerdekakan. Sehingga saya katakan pondasinya adalah kebinekaan, tiangnya adalah persatuan dan kesatuan, atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, gitu. Pak Dudung terima kasih atas wawancara eksklusif hari ini dan sudah mau berbagi di kita. Sukses selalu. Makasih, Mbak. Sehat selalu. Ya, Mbak. Terima Baik, kasih. pemirsa, itu tadi wawancara eksklusif kami dengan Kepala Staf Angkatan Darat Republik Indonesia, Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurrahman SEMM. Saya Mira Azhara pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.